Menurut saya begini ya, kita melihatnya harus dari sisi pergerakan nilai tukar rupiahnya sendiri. Kita tahu rupiah memang melemah ya, tapi kalau kita komparasikan dengan negara lain itu depresiasinya skalanya itu kita masih relatif lebih kecil ya. Year to date itu kisaran 5% depresiasinya, bahkan sekarang mungkin di bawah itu lagi ya karena sudah mulai menguat lagi. Nah, kalau lihat negara lain itu Thailand, Filipina itu bahkan sudah di 9%. Malaysia, India sudah di 7% gitu ya. Kita sebenarnya masih relatif lebih baik dibanding negara-negara lain. Jadi kalau BI dibilang agresif ya nggak terlalu juga ya, karena kita harus lihat komparasinya dengan negara-negara lain. Memang ada upaya stabilisasi, tapi menurut saya ini hanya sebagai buat smoothing aja pergerakan nilai tukar rupiah supaya nggak terlalu volatile di market. Gitu. Oke, dari Mas Aji sendiri melihatnya seperti apa? Setujukah dengan tadi ya pernyataannya bahwa dari BI sendiri sebetulnya belum agresif begitu, malah justru tadi lebih cenderung ke responsif artinya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Aji? Ya sih, saya sepakat dengan Mbak Dian bahwa untuk BI melihat perkembangan juga bagaimana misalnya harga komoditas. Juli itu kan harga komoditas kan lumayan bagus. Belum kemudian Agustus itu agak melandai sedikit. Nah, Juli itu sebenarnya harga komoditas masih bagus, masih cukup untuk mendukung nilai tukar rupiah. Jadi kalaupun BI perlu untuk stabilisasi, mungkin jumlahnya tidak terlalu signifikan, minimal saja untuk menjaga agar di level yang dikehendaki gitu, dengan fluktuasi yang tidak terlalu tajam. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Kemudian tadi kalau kita lihat dari angka CADEV begitu yang susutnya hingga 4,2 miliar dolar AS, sekali lagi juga karena tadi ada langkah-langkah intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia begitu untuk tadi menjaga nilai tukar rupiah. Nah, Anda melihatnya langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri seperti apa? Apakah memang sudah cukup efektif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita di tengah beragam sentimen yang ada saat ini termasuk dengan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, Mbak Dian? Ya, baik. Memang kalau kita lihat saat ini sentimen itu terutama berasal dari global ya. Kalau dari domestik, saya pikir surplus perdagangan kita masih kuat, gitu ya, masih cukup tinggi. Kemudian prospek pertumbuhan ekonomi juga baik. Pergerakan indeks saham kita salah satu yang terbaik di kawasan, gitu ya. Jadi harusnya sih memang ini lebih karena faktor sentimen global saja, karena memang ada lonjakan inflasi, gitu ya. Dan direspon dengan kebijakan moneter yang ketat. Tapi saya pikir saat ini kebijakan BI cukup efektif sih untuk menahan rupiah melemah lebih tajam ya, karena memang kita lihat kita berusaha on par gitu ya dengan negara-negara lain, tapi kalau bisa juga bisa lebih baik sedikit. Tapi so far kita masih lihat rupiah ini bahkan terakhir-terakhir cenderung menguat ya, sentimennya juga sudah mulai membaik. Nah, harapannya ke depan bisa lebih baik lagi. Kami juga masih melihat sebenarnya potensi penguatan ke depan, karena memang kita lihat fundamental faktor Indonesia itu masih cukup baik ya. Jadi investor pasti akan membandingkan fundamental faktor Indonesia dengan negara-negara lain. Oke, baik. Tadi sekali lagi berarti dari fundamental Indonesia masih cukup baik, sehingga dari BI juga mungkin masih tidak terlalu perlu tergesa-gesa ya menaikkan suku bunga acuan mengikuti langkah dari The Fed. Nah, kalau dari Mas Aji melihatnya seperti apa begitu? Apakah memang saat ini juga langkah-langkah yang dilakukan oleh BI sudah cukup efektif untuk menjaga nilai tukar rupiah? Sejauh ini sih saya rasa market cukup apresiasi dengan langkah BI, artinya BI juga tidak terburu-buru menaikkan suku bunga saat negara-negara tetangga lain sudah menaikkan. Australia, Thailand, Korea, kemudian India juga kan sudah menaikkan beberapa kali. Dan BI tetap bertahan di 3,5% suku bunga acuan, dan sepertinya market memahami itu karena meskipun inflasinya Indonesia itu sudah mendekati 5%, tetapi itu dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN saja itu sangat rendah ya. Kemudian tadi seperti Mbak Dian singgung bahwa inflasi rupiah itu mungkin di bawah 4% year to date, itu masih lebih rendah daripada negara tetangga, dan itu adalah bukti bahwa market apresiasi atau sejalan lah dengan kebijakan BI itu untuk sementara belum perlu menaikkan suku bunga acuan.
Oke, baik. Tapi kalau kita melihat begitu langkah-langkah yang dilakukan oleh The Fed kan memang sudah cukup hawkish dalam beberapa bulan terakhir, khususnya di bulan Juni dan juga Juli, dan ada potensi juga bahwa nanti masih akan menaikkan suku bunga acuan hingga akhir tahun nanti begitu. Nah, kemudian kalau kita inline-kan dengan posisi dari suku bunga acuan Bank Indonesia, ini kan juga marginnya semakin tipis begitu. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh BI untuk tadi ya menjaga stabilitas rupiah saat ini juga masih melakukan intervensi-intervensi di pasar-pasar sekunder. Nah, Anda melihatnya sebetulnya berapa lama begitu langkah yang dilakukan oleh BI ini bisa bertahan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebelum akhirnya nanti terpaksa harus menaikkan suku bunga acuan, Mbak Dian? Oke, baik. Jadi memang yang kita lihat ini variabel-variabel makroekonomi ini harus balance gitu ya. Jadi kita nggak bisa misalnya terlalu jagain rupiah atau terlalu jagain inflasi gitu ya. Jadi memang kita harus lihat, apalagi kita saat ini di tengah ekonomi yang baru pulih gitu ya dari pandemi. Nah, tentunya BI juga mau memperpanjang momentum pemulihan ekonomi dulu ya sebelum nanti misalnya memang situasi mengharuskan naik suku bunga ya. Nah, memang ini akan sangat tergantung pada dua variabel ya, yaitu inflasi dan juga tentunya nilai tukar rupiah. Nah, so far kita masih lihat inflasi memang naik headline-nya ya. Cuma memang angka terakhir itu driver inflasi itu lebih ke pangan ya. Jadi memang kenaikan suku bunga itu nggak akan efektif untuk mengadres masalah dari sisi cost push, terutama misalnya gangguan panen gitu ya, atau cuaca gitu ya. Jadi memang kita harus pantau angka inflasinya. Kalau memang sudah mulai ada pick up di angka inflasi inti, ya itu memang BI sudah harus mulai bergerak untuk menaikkan suku bunga. Tapi so far memang belum kelihatan karena inflasi intinya masih agak relatif flat gitu ya.